Oke baik, selamat sore. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan berjudul roti labu kuning manis. Nama Marianus Jalin, NIM 2123814012. Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung kepada materi yang saya sudah susun. Yang pertama itu tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui kualitas produk kue labu kuning berdasarkan waktu pemanggangan dan berdasarkan analisis organoleptik. B. Teori. Tanaman labu kuning merupakan suatu jenis tanaman sayur menjalar dari famili Duriceae yang tergolong dalam jenis tanaman semusim yang setelah berbuah akan langsung mati. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Di Indonesia, penyebaran labu juga telah merata. Hampir di semua kepulauan Nusantara terdapat tanaman labu. Sesuai namanya, labu kuning mempunyai warna kuning atau jingga akibat kandungan karotenoidennya yang sangat tinggi. Di samping kaya akan koten atau beta-karoten merupakan sumber vitamin A. Labu kuning tergolong jenis tanaman semusim sebab setelah selesai berbuah akan mati. Pada daging buah ini terkandung beberapa vitamin antara lain. Yang pertama itu ada vitamin C, vitamin A, dan vitamin B. Pada bagian tengah labu kuning terdapat biji yang diselimuti lendir dan serat. Biji ini berbentuk pipi dan kedua ujungnya yang meruncing. Bentuk buah lalu ini bermacam-macam tergantung dari jenisnya. Ada yang berbentuk bokor, bulat pipi, beralur, oval, panjang dan piala. Berat buah walung rata-rata 2-5 kg per buah, dan ada yang mencapai 30 kg per buah. Untuk walung jenis tertentu, tekstur daging buah tergantung jenisnya dan yang halus, padat, lunak, dan mumpul. Menurut Sudarjo 1990, pemanggangan merupakan suatu proses pengolahan pangan yang menggunakan media panas dan uap, pemasakan, dan pengolahan bahan pangan. Pemanggangan merupakan suatu proses pengolahan pangan yang menggunakan media panas dalam upaya pemasakan dan pengolahan bahan pangan. Pemanggangan juga memberikan efek pengawetan karena proses pemanggangan dapat mengurangi kadar air dalam bahan pangan yang dikeringkan. Pemanggangan dapat dilakukan proses pemanggangan langsung menggunakan media panas yang bersinggungan langsung dengan bahan, sedangkan pemanggangan tidak langsung menggunakan alat pemanasan yang akan memanaskan udara baru kemudian udara panas tersebut masuk ke dalam bahan. C. Metode alat dan bahan. Yang pertama alat. 1. Baskom. 2. Timbangan. 3. Lenser. 4. Spatula. 5. Oven pengembang. Yang ke-6 oven pemanggang. Yang ke-7 planter mixer. Yang ke-8 batu ulek. Kemudian bahan. Yang pertama itu bahannya adalah labu kuning 500 gram. Yang kedua tepung kompas 1 kilo. Yang ketiga mentega 100 gram. Yang keempat margarin 200 gram. Yang kelima gula pasir 500 gram. Yang keenam telur 4 butir. Kemudian metode
Praktikum ini yang pertama itu kupas labu kuning, yang kedua cuci labu kuningnya, yang ketiga dikukus, yang keempat diulek menggunakan batu ulek, yang kelima kocok margarin dan gula pasir, yang keenam campurkan labu kuning dan dengan margarin dan gula pasir yang sudah kocok secepatnya. 7. Masukkan tepung kompas telur ke dalam alat planetary mixer. Yang ke-8 lalu tunggu adonan tercampur rata. Yang ke-9 kemudian masukkan mentega yang sudah cair. Yang ke-10 kemudian tunggu sampai adonannya siap diolah. Pembahasan hasil dan pembahasan. Labu kuning banyak mengandung carotenoid atau beta-karoten yang mengandung vitamin A, vitamin C, serat, mineral, lemak, dan karbohidrat. Gula pasir memiliki fungsi untuk menghaluskan krum, melembutkan krum, memberi rasa manis, menjaga kelembapan, membantu aerasi, memberi warna pada kulit bolu, dan memperpanjang umur simpanan bolu. Tepung terigu merupakan bahan dasar pada pembuatan bolu labu kuning dan sumber karbohidrat pada bolu. Putih telur memiliki fungsi yaitu memberikan kelembapan, nilai gizi, dan membangun struktur kue. Sedangkan kuning telur memiliki fungsi untuk memberikan tekstur yang empuk pada buluk labu kuning. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penambahan mentega pada pembuatan cangkir labu kuning akan membuat cangkir menjadi lebih gurih dan lembut. Saran, pembuatan bola adonan membutuhkan waktu yang lama, jadi harus dilakukan secara cepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Semoga Tuhan memberkati dan saya mengucapkan terima kasih.